بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه
أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
Silakan baca surah Al-Isra ayat 60. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Makna mufradat ahata Meliputi ar-ru'ya pemandangan, fitnatan linnas ujian bagi manusia, al-mal'unata terkutuk, tughyana. kedurhakaan. Sebutkan sababun nuzul dari ayat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang ketika Rasulullah baru selesai mengalami peristiwa Isra Mi'raj, beliau menceritakannya kepada penduduk Mekah. Kemudian di antara mereka yang beriman malah memilih untuk menjadi kafir karena mereka heran bagaimana mungkin perjalanan dari Mekah ke Syam atau Palestina bisa dilalui dalam semalam. Hal ini membuat mereka menjadi yang sebelumnya beriman menjadi ingkar. Baik, tafsirkan ayat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas. Di sini dikatakan bahwasanya ilmu Allah ini meliputi manusia dan juga ilmunya manusia. Jadi ilmu yang dimiliki oleh manusia ini sangat kecil atau sangat sedikit. Dalam surah lain disebutkan wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ada hal-hal yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia dan dia menganggap itu hal buruk baginya. Dan ada juga hal-hal yang disukai oleh manusia padahal hal tersebut buruk baginya. Dan di penutup ayat tersebut dijelaskan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu disebabkan karena Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Kemudian wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unah fil Qur'an. Dan di sini dijelaskan ada dua mukjizat besar. Ada mukjizat besar yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di sini ditampakkan pemandangan hal-hal gaib kepada Rasulullah SAW agar beliau menceritakan kembali kepada kaumnya atau umatnya. Dan kisah ini, peristiwa ini adalah untuk menguji di antara kaum tersebut siapakah yang benar-benar beriman dan siapa yang kemudian ingkar. Kemudian wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dalam ayat lain disebutkan inna syajarataz zakum ta'amul athim. Pohon terkutuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah pohon zakum, yaitu makanan orang-orang yang berdosa di neraka nanti. Jadi pohon ini juga merupakan ujian bagi manusia karena sama halnya dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi, dua-duanya tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh manusia.
Kemudian wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Justru hal ini membuat orang-orang kafir ini lebih menjauh lagi daripada kebenaran, dan mereka juga durhaka, dan mereka juga tingkat durhakanya itu lebih besar. Baik, dalam Al-Quran banyak kata-kata fitnah. Apa makna fitnah secara bahasa dan secara istilah? Menurut berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ujian, dan ada juga fitnah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah yang dimaksud di sini adalah mengatakan sesuatu kepada orang lain yang orang tersebut tidak melakukannya. Baik, bagaimana sikap Anda terhadap satu mimpi? Apakah Anda mempercayainya atau tidak? Mimpi yang kadang-kadang datang dalam tidur itu apakah dapat dipercaya ataupun tidak? Mimpi yang datang dalam tidur ada yang dapat dipercaya dan ada yang tidak. Yang dapat dipercaya itu adalah mimpi didatangi oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak mungkin disertai oleh setan. Kemudian mimpi-mimpi lain itu berdasarkan tingkat keimanan seseorang juga, Ustaz. Karena ada orang yang tinggi ilmunya seperti ulama ini, mereka biasanya mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Tapi jika memang orang ini pemahaman tentang agamanya maupun ibadahnya masih rendah, maka mimpinya tidak boleh dipercaya. Ada ayatnya atau hadis tentang ceritakan orang bermimpi? Salah satu Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mimpi. Baik, sebutkan pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini. Pelajaran pertama yang dapat diambil bahwa ilmu Allah meliputi dari ilmu manusia, sehingga manusia diwajibkan untuk mempercayai kepada tawakal kepada Allah. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, adalah untuk menguji keimanan orang beriman, bukan untuk melemahkan. Kemudian mukjizat peringatan yang Allah berikan kepada manusia itu merupakan bentuk dari kasih sayang. Baik, syukur barakallahu fiik. Sadaqallahu